Oke, kita bakal membahas bagaimana cara trading menggunakan Fibonacci dari 0 sampai mahir. Fibonacci di sini adalah tool yang sering saya gunain deh. Biasanya saya pakai untuk swing, terkadang juga saya pakai untuk scalping. Nah, buat apa sebenarnya Fibonacci di sini? Kan banyak tuh Fibonacci, kita pakai namanya Fibonacci retracement aja, nggak pakai yang lain. Kenapa? Sudah sangat-sangat cukup sekali. Nah, untuk menentukannya sebenarnya simpel, tapi yang kita tahu kenapa kok Fibonacci. Fibonacci di sini itu area-area menurut saya yang benar-benar penting, area support resisten, area supply dan demand itu biasanya di area-area Fibonacci. Kita nggak usah bahas 0, 1, 1, 2, 3, 5 dan lain-lain, itu angka Fibonacci yang sangat-sangat panjang sekali. Tapi kalau dalam trading, angka ini yang perlu teman-teman itu ingat. Yang pertama 0, kemudian 236, kemudian 38,2, ini 23,6. Kemudian 50 separuh, kemudian 61,8, 78,6, 100 ada sama minus 0,27. Nah, karena angka ini yang sering dipakai. Kalau pengen lebih detail lagi atau lebih simpel lagi, teman-teman hanya ngafalin ini aja sama ini 61,8, 78,6 sama 27. Udah selesai. Ini adalah angka yang biasanya kita gunakan setiap kali kita pakai Fibonacci. Nah, saya contohkan di chart ya. Oke, untuk Fibonacci teman-teman bisa klik di sini Fibonacci retracement, tinggal diklik kemudian digeser aja dulu. Nanti saya tunjukin bagaimana cara yang lebih gampang. Oke, geser dulu. Kemudian di double klik. Nah, di sini yang saya bilang tadi 0 1 61,8 0.61,8 0.786, yang lain dihilangin ini aja, centangnya aja 0.27, itu juga dicentang, jadinya seperti ini. Backgroundnya saya hilangkan biar nggak ribet. Nah, jadinya seperti ini. Area entry-nya mana? Area entry-nya itu di area sini biasanya saya. Nah, areanya di sini, area 61,8 sama 78,6 itu adalah area entry. Di sini itu adalah area entry. TP-nya di 27%. Jadi ketika harga udah nyentuh di situ, kita ekspektasi market sampai ke minus 27%. Jadi ini bisa sampai naik sampai ke sana harusnya. Nah, harusnya bisa sampai naik ke minus 27%. Saya tunjukkan kalau di HP ya. Oke, kalau di HP teman-teman bisa klik object. Nah, yang di sini nih, kemudian add object, cari Fibonacci retracement, diklik aja, geser dulu, ya dari bawah digeser naik, kemudian di double klik atau ditahan, properties. Nah, levelnya ini yang teman-teman harus ganti. Yang ini dihapus, 61,8. Nah, ini aku ganti aja 0.786. Di sini juga saya ganti 78,6, kemudian minus 0,27. Di sini saya ganti di 27%. Yang di sini saya hapus. Oke. Nah, di situ sama. Nah, nanti kita bakalan bahas gimana cara penggunaannya waktu di swing ataupun di scalping. Cara gunainnya sebenarnya simple. Teman-teman harus tahu namanya trend. Nah, trend di sini itu kita tinggal ngikutin aja. Trend naik, berarti kita nariknya dari bawah ke atas, B ke A. Naik, B ke A, bawah ke atas. Untuk menentukan harga sini, itu aja. Kalau tren turun dari A ke B, atas ke bawah, oke? Untuk menentukan harga di sini, oke. Jadi petarikannya itu dari atas ke bawah untuk menentukan harga di sini, biar dapat harganya itu. Kemudian kita bisa ekspektasi lebih rendah lagi. Nanti kalau udah selesai tarik lagi dari atas ke bawah untuk menentukan harga yang di sini untuk lebih rendah lagi. Nanti terus seperti itu. Kita contohkan aja. Oke, kita contoh di XAUUSD M5 ya sekarang ya. Kita lihat bahwa market di sini naik, kemudian harga turun, kemudian naik. Ini berarti sedang tren naik. Jadi nggak usah bingung, ini sedang tren naik karena harga di sini lebih tinggi daripada sebelumnya. Ini tren naik, simple aja. Kemudian sekarang ada penurunan. Setelahnya ini berarti gimana? Ya akan ada kenaikan, Pak. Iya. Karena ada kenaikan. Nah, kita bisa tarik Fibonacci dari mana berarti, ayo pertanyaannya. Ingat, kalau tren naik dari B ke A, dari bawah ke atas, berarti dari bawah yang paling terakhir ke yang atas paling terakhir, gitu aja.
Kita tarik, contoh dari bawah ke atas, boom. Oke. Nah, itu di area entry-nya kita sudah dapat. Nah, biasanya teman-teman juga nariknya di angka-angka pendek seperti ini. Ini juga bisa kelihatan bahwa lihat market sedang di area 61,8 sama 78,6, kemudian terkena TP di 27%. Ini juga sama, 61,8 untuk kemudian mau ke 27% itu sekarang. Kita cepat aja lanjut ke 27%. Memang seperti itu untuk cara tradingannya. Nah, untuk scalping saya biasanya kayak gini. Saya contohkan untuk scalping tetap pakai Fibonacci retracement, tapi saya dari candle ke candle, Pak. Nah, dari candle ke candle seperti ini. Harga-harganya itu kalau yang ini saya pakai untuk swing, kalau yang scalping saya pakai di 23,6. Jadi di sini saya tambahkan aja 0.236 ke 0,6. Disitulah saya entry. Jadi entry-nya itu ada di 23,6 di sini. TP-nya di 27, SL-nya di 1:1 di harga antara 61,8 sama 78,6 di harga-harga sini. Itu yang biasanya saya lakukan ketika saya scalping. Kita contohkan di beberapa instrumen ya, contoh ya. Contoh sekarang di GBP USD ini bisa diterapin di semua time frame. Yang bagus itu biasanya H1 ke atas biasanya. Jadi teman-teman bisa terapin di H1 boleh, H4 boleh, M30 boleh, tapi yang working base itu biasanya di H1 ke atas biasanya, kita nggak tahu. Nah, kita lihat bahwa market contoh nih sekarang harga naik, turun, kemudian naik secara signifikan, berarti ini bakalan turun sampai mana? Kita bisa pakai Fibonacci. Balik lagi lihat, naik, turun, oke, naik lebih tinggi terus. Berarti ini tren sedang naik, harga itu bakalan penurunan. Berarti narik Fibonacci dari mana? Yes, dari sini ke sini. Coba kita tarik dari sini ke sini. Berarti kemungkinan pas banget di harga yang kosong di sini atau area gap. Kita bisa entry untuk lebih tinggi lagi. Nanti kemungkinan akan ada kelanjutan untuk kenaikan sampai di minus 27%. Apakah Fibonacci di sini bagus? Selama saya pakai itu oke. Apalagi waktu sekarang kita pakai buat scalping itu sangat bantu banget dan cepat. Kita tinggal di 23,6 kita entry, TP-nya di sini, asalnya di sini, selesai. Nggak ribet. Kemudian di swing juga kita bisa sebetulnya nggak pakai Fibonacci, pakai support resisten biasa juga boleh. Cuma Fibonacci untuk membantu saja untuk tambahan konfirmasi biar entry-nya lebih tajam, kalian lebih confident untuk entry di sana. Kalau masih bingung bisa komentar aja atau teman-teman bisa kontak kita waktu kita live trade setiap Senin sama Jumat. Thank you.